dari kelompok 33TB akan mempresentasikan kuis dari pertemuan 12 dan pertemuan 13. Perkenalkan, saya sendiri Vicky Aulia, NIM 41423110008, dan rekan saya. Saya Agustia Pratama, NIM saya 414-2311-0092, dan rekan saya. Saya Rizka Wahyu Utami dengan NIM 414-2311-0080, dan rekan saya. Saya Muhammad Sulfikar Effendi, NIM 414-2311-0101. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan dari pertemuan ke-12, yang dimana pada pertemuan 12 ini kita menggunakan dua sensor. Dan untuk pertemuan ke-13, kita menggunakan dua aktuator. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Vicky. Pada proyek kuis di minggu 12 dan 13, kami menggunakan judul sensor parkir pada garasi. Dengan menggunakan beberapa komponen, ada 4 buah LED, 4 buah resistor, 1 buah LCD, 1 buah ultrasonik, 1 buah peer sensor, 1 buah buzzer, 1 buah servo, dan untuk microcontrollernya kami menggunakan ISP32. Ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, Fikar, di mana di sini saya akan menjelaskan program untuk kuis pertemuan 12 dan 13, di mana judul yang kami angkat itu mengenai sensor parkir pada garasi. Di sini sudah ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu ada EncodWire, itu digunakan untuk komunikasi A2C. Kemudian di sini library dari LCD, ESP32 servo ini untuk library dari motor servo. Kemudian di sini ada servo my servo, itu merupakan deklarasi objek my servo untuk mengatur servo motor. Nah, di sini liquid crystal I2C LCD 0,27 16,2. Di sini 0,27 itu untuk alamat dari I2C-nya, sedangkan 16,2 ini untuk karakter berbaris pada LCD. Kemudian di sini pin yang akan digunakan untuk LED dan buzzer yang terhubung langsung ke ESP32, di mana pin LED biru itu ada di pin 5, pin hijau ada di 18, LED kuning ada di 19, LED merah ada di 23, sedangkan pin buzzer ada di pin 13. Kemudian ini ada di Ventrik dan Echo. Trik dan Echo ini merupakan dari sensor jarak atau sensor ultrasonik yang digunakan. Pin trik sendiri itu ada di pin 15 dan pin Echo itu ada di nomor 2, di pin 2 di ESP. Kemudian di sini juga ada pin dari sensor PIR, yaitu digunakan pada pin ke-4. Kemudian di sini ada void setup, ada serial begin 115.200, yaitu untuk memulai komunikasi serial. Kemudian di sini ada serial print LN untuk menampilkan tulisan pada LCD dengan tulisannya yaitu Hello ESP32 Project by tiba-tiba TB. Kemudian di sini ada LCD init dan LCD backlight, itu untuk sinyalisasi dari LCD sendiri. Kemudian di sini ada pin mode, pin LED biru sebagai pin LED sini semuanya sebagai pin output. Itu ini untuk mengatur keluaran dari LED. Kemudian di sini ada LCD setup. Selanjutnya ini di sini ada pin mode untuk pin buzzer sebagai output dan pin triggernya sebagai output, pin modenya echo sebagai input.
Kemudian selanjutnya ini ada MyServo Attach 14 ini untuk menghubungkan server motor ke pin 14 yang ada pada pin ISP. Kemudian pin sensornya juga sebagai input. Oke, selanjutnya ini ada void loop. Ini untuk program pembacaan pada sensor jarak atau sensor ultrasonik. Kemudian akan ditampilkan pada LCD dengan tulisan jarak. Kemudian di sini ada membaca dari status pin sensor. Jika pin sensor mendeteksi gerakan dan jarak lebih dari 50 cm, maka servo akan bergerak dan akan menampilkan tulisan mobil terdeteksi di LCD. Kemudian jika jaraknya kurang dari 50 cm atau tidak ada gerakan, maka servo akan tertutup atau 0 derajat. Kemudian di sini akan menampilkan jarak bacaan di LCD. Kemudian ada void indikator untuk jarak. Fungsi yang mengontrol LED, buzzer, dan servo berdasarkan jarak yang diukur. Jika jaraknya lebih dari 300 cm, maka LED biru akan nyala, jika tidak, LED biru akan mati. Kemudian jika jaraknya 200 cm, maka LED hijau yang akan menyala, dan jika tidak, LED hijau akan mati. Dan jika jaraknya lebih dari 150 cm, maka yang menyala LED kuning. Dan jika jaraknya kurang dari 50 cm, maka LED yang akan menyala itu LED merah dan buzzer akan menyala. Baik, kemudian di sini ada void tampilkan pesan LCD inisiasi jarak. Di sini untuk mengatur LCD clear dan LCD set cursor ini untuk mengatur posisi kursor layar LCD pada baris dan kolom. Kemudian pada baris pertama itu akan menampilkan jarak dan dalam bentuk sentimeter. Kemudian di sini akan menampilkan, di LCD juga akan menampilkan, jika jaraknya kurang dari 50 cm, maka di LCD akan menampilkan tulisan mentok. Kemudian jika jaraknya kurang dari 150 cm, maka di LCD akan menampilkan tulisan dikit lagi. Selanjutnya, jika jaraknya kurang dari 300 dan lebih besar dari 200, maka di LCD akan menampilkan tulisan aman bos. Dan jika jaraknya kurang dari 10 cm, maka akan menampilkan tulisan luar nabrak. Dan masing-masing delaynya itu 1000 mikrosekund atau selama 1 detik itu untuk menampilkan pesan di LCD. Baik, mungkin segitu penjelasan dari program saya dan akan dilanjutkan pembahasannya oleh rekan saya selanjutnya. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan penjelasan beberapa dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan masuki pembahasan sistemnya pada simulasi sensor parkir pada garasi. Di mana saya akan menjelaskan kembali bahwa di sini menggunakan ESP32 sebagai boardnya, kemudian menggunakan dua aktuator seperti yang diinputkan pada kuis, yaitu menggunakan motor servo, dan satu lagi menggunakan namanya LCD display atau I2C. Saya di sini menggunakan LCD I2C, di mana menggunakan 4 buah LED. Masing-masing LED mempunyai kondisi yang berbeda. Kondisi LED biru adalah kondisi pembacaan pada jarak di bawah 300. Untuk yang hijau adalah pembacaan yang di bawah 150. Untuk yang kuning adalah di bawah sampai 50. Dan untuk yang merah adalah di bawah lebih kecil daripada 10. Jadi kondisi menabrak, kondisi sudah mentok, kondisi aman, dan kondisi dikit lagi, dan kondisi aman. Baik, untuk servo di sini sebagai pembuka dan penutup,
pada pintu apabila dibaca oleh sensor ultrasonik, yang mana pada PIR juga penggunaannya adalah membaca mobil terdeteksi atau tidak. Mobil hanya dilakukan pendeteksian di atas 50, jadi itu pembacaan pada mobil. Tapi apabila realisasi pembacaan di bawah 50, maka mobil sudah menabrak, baik atau sudah mentok. Di sini saya menggunakan satu buzzer juga. Kami menggunakan buzzer, yang mana buzzer adalah menghasilkan bunyi yang akan memberikan indikasi bahwa sudah mentok ataupun sudah menabrak. Jadi pada mobil memasuki jarak di bawah 50 cm, maka buzzer akan berbunyi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang akan ditampilkan oleh LCD. Jadi pada LCD ada data yang akan ditampilkan, yaitu berupa jarak dan berupa kondisi notifikasinya. Jadi pada jarak pin 300, jadi pada jarak 300 lebih kecil daripada 300 dan lebih besar daripada 150. Jadi dari 151 hingga 299 adalah notifikasi aman. Setelahnya adalah dari 150 hingga 51 hingga 149, maka yang notifikasi yang keluar adalah dikit lagi. Tapi apabila sudah di bawah 50, maka sudah muncul LCD printnya atau yang menampil di dalam LCD adalah mentok. Dan untuk yang terakhir adalah jarak yang di bawah 10 cm. Itu sudah menandakan indikasi bahwa mobil sudah menabrak atau luar nabrak dalam LCD printnya. Baik, langsung saja kita simulasikan terlebih dahulu. Sudah dijelaskan bagaimana data yang akan ditampilkan pada LCD. Di sini saya akan menjalankan simulasinya terlebih dahulu. Jadi yang akan ditampilkan adalah pertama Hello ESP32 Project by Tiba-Tiba TB. Oke. Jadi di sini kita sudah melihat data yang di bawah 300, data pada yang lebih kecil 300 dan lebih besar daripada jarak 150, maka yang akan muncul adalah notifikasi aman. Kita akan coba memperbesarnya. Jadi dari 200 hingga di bawah 300, maka tetap tulisannya aman. Tapi apabila melebihi 300, maka saya hanya membuat penampilan LCD yang hanya membaca jarak. Jadi mobil masih jauh. Kondisinya untuk realisasinya begitu. Tapi apabila di bawah 150, maka sudah mengindikasikan atau memberikan notifikasi bahwa sedikit lagi ini adalah jarak mobil untuk bisa diparkir, yang dimana dengan jarak di bawah 150 maka akan menghidupkan data-data atau LED, ketiga buah LED, karena sudah melewati maksudnya sensor parkir untuk memberitahukan kepada mobilnya dengan menampilkan data jaraknya dan kemudian membuat notifikasi dikit lagi. Jadi masih bisa. Tapi apabila di bawah 50, kita akan mencoba. Kita memperhatikan ini adalah pintu dalam kondisi tertutup. Tapi apabila di bawah 50, di 44, maka pintu terbuka, kemudian hidup bunyi buzzer atau buzzer bersuara untuk memberikan indikasi sudah mentok pada parkirnya. Dan apabila sudah, kita simulasikan lagi, apabila sudah di bawah 10, maka akan muncul nabrak. Jadi menandakan indikasi mobil sudah menabrak pada sensor parkir. Kemudian kita naikkan lagi 107, muncul lagi dikit lagi. Dimana di sini apabila di atas 50, maka mobil terdeteksi. Jadi sensor pilihan di sini kita menggunakan manual dalam pengujiannya. Baik, mungkin itu saja pembahasan untuk menjelaskan bagaimana sensor parkir pada garasi ini bekerja, dimana kesimpulannya apabila dia di bawah 50, maka servo akan terbuka, kemudian buzzer akan berbunyi menandakan bahwa itu ada indikasi sudah mentok ataupun sudah menabrak. Baik, saya kembalikan kepada kawan-kawan saya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.